Shalom, selamat jumpa saudara-saudariku Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari dan para sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi melalui pewartaan firman Allah. Kita akan membahas kebenaran firman dengan tema hidup berkualitas. Mari kita akan mengawali pemberitaan kebenaran ini dengan membaca ayat Alkitab dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku sekalian, berbicara tentang berkualitas. Berkualitas berarti bermutu atau berkeadaan, bertaraf, dan berderajat baik. Dan apa yang ditargetkan Allah tentang kualitas orang yang ada di dalam Kristus, yaitu supaya kita semua hidup sama seperti Kristus. Saudara sekalian, pada waktu kita masih di luar Kristus, kita adalah orang-orang berdosa yang tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Tetapi setelah kita berada di dalam Kristus, oleh anugerah Tuhan, kita diubah sehingga kita menjadi orang yang mempunyai nilai, berkualitas, berguna, berkenan bagi Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak sesama. Saudara, saat pertama kali kita ada di dalam Kristus, kita bagaikan anak yang baru lahir. Tuhan berkehendak hidup kita semakin berkualitas, semakin hidup menuju keserupaan seperti Kristus. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi semakin berkualitas hingga mencapai keserupaan seperti Kristus? Ada beberapa hal penting yang harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mencapai suatu target yang dikehendaki Allah menjadi seperti Kristus. Yang pertama, saudara, kita harus hidup semakin sesuai dengan panggilan Tuhan dalam pelayanan. Seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk pelayanan dalam bidang yang berbeda-beda, sehingga muncul, saudaraku sekalian, minat yang bisa berbeda. Muncul talenta-talenta yang berbeda. Juga muncul keterpanggilan melayani dalam bidang yang berbeda. Tapi satu hal, walaupun kita bisa berbeda dalam panggilan pelayanan, tetapi kita ada di dalam bingkai kehendak Tuhan yang sama. Saudaraku sekalian, dengan panggilan yang berbeda-beda, justru kita akan dapat yang pertama, menghayati panggilan Tuhan secara mendalam.
panggilan itu melekat, meresap, menyatu dengan kehidupan kita, sehingga apapun gerakan dan perilaku serta pikiran kita selalu terkoneksi dengan panggilan pelayanan yang secara khusus ditaruh Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Yang kedua, saudaraku, kita akan menjadi saling melengkapi dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Ini menjadi sangat penting. Saudaraku sekalian, keperbedaan bukan menjadi satu alasan untuk orang berpisah, tetapi keperbedaan itu justru menciptakan sifat saling ketergantungan, sehingga kita saling mengisi, kita saling menerima, dan ini menjadi perekat kesatuan yang luar biasa. Yang berikut, perbedaan ini akan menjadikan kita bisa menjalankan pelayanan dengan fokus. Fokus kita akan membuat kita lebih gampang berkonsentrasi dan lebih gampang untuk tidak memberi ruang, memberi celah kepada godaan-godaan yang bisa melemahkan kita pada fokus pelayanan yang dipercayakan Allah kepada kita. Dan yang berikut, kita bisa menjadi pelayan dan saksi Tuhan yang lebih efektif. Saudaraku sekalian, inilah hal-hal yang penting dari adanya panggilan-panggilan yang berbeda. Yang kedua, bagaimana kualitas kita akan menjadi semakin meningkat? Kita harus hidup menjadi semakin dewasa. Seperti ditulis di dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14. Demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini penting. Hidup dewasa, bukan lagi seperti anak-anak. Saudaraku, anak-anak memiliki jiwa yang labil, sehingga dia memandang segala sesuatu tidak secara matang, mengambil keputusan dan langkah juga penuh tantangan yang bisa jatuh pada godaan. Tetapi orang dewasa tidak demikian. Saudaraku sekalian, kedewasaan adalah salah satu cerminan kualitas kita yang amat penting di hadapan Tuhan. Tuhan mau, saudara, kita terus menjadi semakin dewasa di dalam Dia. Saudara, ciri-ciri orang yang dewasa rohani antara lain, saudara tahu membedakan mana benar, mana salah. Tahu membedakan mana baik, mana buruk. Dan tahu secara bijak memilih yang benar, memilih yang baik, memilih yang sempurna, dan yang berkenan di hati Allah. Yang kedua, orang dewasa memiliki ciri tahu tentang tanggung jawab dirinya. Ada 3 tanggung jawab penting, saudaraku. Tanggung jawab terhadap Tuhan, setia berdoa, membaca Alkitab, beribadah, pelayanan sebagai anak-anak Tuhan, memberi persembahan. Dan ingat, orang dewasa melakukan itu semua dengan hati yang tulus ikhlas. Tanggung jawab yang kedua adalah terhadap sesama. Orang dewasa bisa hidup rukun, bersatu, bahu-membahu,
tidak egois, dan bisa saling menghormati. Tanggung jawab yang ketiga adalah terhadap diri sendiri, selalu menjaga dan membangun hidup untuk terus taat dalam kesetiaan dan mengasihi Tuhan terus menerus dalam segala langkah kehidupan ini. Saudara, yang ketiga ciri orang dewasa adalah kuat dalam integritas. Saudaraku, pikirannya matang, perkataannya bijak, perilakunya mencerminkan perilaku yang diteladankan oleh Kristus. Jadi saudaraku, antara pikiran dan perkataan serta perilaku sinkron, harmonis, dan inilah integritas. Tidak ada kepalsuan dan topeng kehidupan. Saudaraku sekalian, yang ketiga, bagaimana kita bisa terus meningkat di dalam kualitas. Yang ketiga, dalam segala hal kita harus hidup semakin bertumbuh ke arah Kristus. Saudaraku, Efesus 4 ayat 15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku, bagaimana caranya kita bisa terus bertumbuh ke arah Kristus? Saudaraku sekalian, kita harus berpegang kepada kebenaran dan kasih. Yang dimaksud kebenaran dan kasih di sini adalah kebenaran dan kasih dalam Kristus. Kebenaran dan kasih yang alkitabiah. Kebenaran dan kasih yang membuahkan perubahan hidup ke arah Kristus. Kebenaran dan kasih yang menuntun kita untuk menerima kemuliaan bersama Kristus sampai kepada kekekalan. Saudara, ingat, peningkatan kualitas hidup bukan hal yang terjadi secara otomatis. Hal ini perlu campur tangan Tuhan. Saudaraku, yang berikut perlu penyerahan diri kita secara total pada kehendak Allah. Setia dalam perjuangan melakukan bagian hidup kita, dan kita harus tetap bertahan dalam proses sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, jika kita tetap setia, upah besar dan yang bersifat kekal dalam kemuliaan bersama Kristus telah tersedia bagi kita. Sungguh saudaraku sekalian, jerih lelah kita dalam Kristus tidak pernah akan sia-sia. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk panggilan-Mu atas hidup kami. Dahulu kami hidup di luar Engkau dan tanpa arti dan nilai. Tetapi oleh karena penebusan, penyucian dan pembaharuan yang Tuhan karuniakan, hidup kami sekarang memiliki kualitas dan nilai. Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup yang semakin berkualitas bagi kemuliaan-Mu. Kami berserah dalam kehendak-Mu dan proses-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami dalam melakukan tugas-tugas kami dan dalam melewati proses yang Tuhan kehendaki. Kami percaya pada akhirnya kami akan sampai pada tujuan Tuhan, yaitu memunculkan kami bagai emas murni dan menyediakan bagi kami tempat kekal dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan mendengar dan memberkati kami melalui doa yang telah kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saudara, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel.